نوينا التعلم الاستفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا وما علمه الله من صالح النيات. أن الله يدخل نياتنا وإياكم في نيات الصالحين، اجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا والتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. La ilaha illallah. Kita hari ini lanjut tafsir di surat Al-Baqarah. Hari ini kita mulai dari ayat 120. Setelah cerita-cerita kemarin Bani Israel, setelah ayat 119, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran wa la tus'alu an ashabil mujrimin. Itu di ayat yang sebelumnya, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran wa la tus'alu an ashabil mujrimin. Sesungguh kami telah mengutuskan wahai Nabi Muhammad dengan kebenaran, bil haqqi. Setiap agama itu benar. Tapi kita seperti belajar di ayat ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi ayatin khairin minha. Ya. Setiap agama benar, tapi agama yang datang yang baru hapus agama yang sebelumnya. Sampai Nabi Muhammad ini yang terakhir. Enggak ada agama lagi, enggak ada nabi lagi. Tidak, itu yang namanya khatamun nabiyyin, atau bilang jadi Rasulullah khatamun nabiyyin. Khatamnya itu yang tutup, sudah enggak ada nabi lagi. Tapi di sini inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Bil haqqi, kebenaran ya, sebagai membawa berita gembira. Berita gembira kepada siapa? Yang taat, yang ikut jalan Allah Ta'ala, itu dapat kabar atau berita gembira. Dapat berita gembira. Dan memberi peringatan, itu wanadhira. Wanadhiran kepada siapa itu? Kepada orang yang ahli neraka atau ahli maksiat, nadhira. Bashir itu dalam bahasa Arab ma'khudhu min al-bashara. Al-bashara itu yang dikasih kabar gembira atau kabar bagus untuk kamu atau keluarga, itu namanya bashir. Mubashiran. Bashiran wa mubashiran, basyara yubashiru bisyaratun fahuwa mubashirun ila akhir dalam bahasa Arab. Tapi al-bishara ghaliban takun fi bisyara itu selalu dengan hal yang baik. Kadang-kadang di Al-Quran pakai kata bisyarah untuk orang kafir. Wa basyiril ladzina kafaru bi anna lahum adzab jahannam. Basyir. Ini bagaimana kabar gembira? Ini bukan gembira ini. Ini kabar buruk atau tidak bagus. Tapi ini seperti kayak tekan sama mereka, kayak ini karena kamu tidak dengar, saya kasih kabar ini. Wa nadhira. Nadhira itu yang memberi peringatan. Kepada siapa? Yang ahli ta'ah, ahli ibadah, ahli iman, yang ikut Rasul di masa tersebut, di masanya. Yang ikut Musa, mereka ikut Nabi Musa dalam jalan yang benar, itu dapat nadhara, juga bicara dan nadhara. Oke. Kasih peringatan atau yang memberi peringatan, dan engkau tidak akan diminta bertanggung jawab tentang menjauhi neraka. Wala tus'alu an ashabil jahim. Itu kemarin sudah mulai jelasin sedikit. Artinya, wahai Muhammad, di hari kiamat kamu tidak bertanggung jawab kepada mereka. Kamu sudah kasih tahu ini benar, kasih tahu ini salah, kasih tahu ini jalan hak, kasih jauh ini jalan batil. Nanti yang pilih jalan batil atau tidak ikut jalan yang benar, kalau dia masuk neraka, kamu tidak bertanggung jawab setelah kamu sampaikan. Di ayat lain di Al-Quran,
innama alaikal balagh. Kamu sampaikan kepada mereka. Yang ikut itu manfaatnya man amila salihan falinafsihi. Barang siapa melakukan yang baik itu untuk diri sendiri. Wa man asaa fa 'alaiha. Barang siapa melakukan buruk atau tidak bagus itu nas'alullah as-salama wal afiyah, itu untuk dia sendiri. Wala tus'alu an ashabil jahim. Kita juga sama. Kita orang mukmin, wajib kita sampaikan dakwah kepada orang mukmin, kepada seluruh jamaah, kepada seluruh masyarakat yang kita kenal. Yang bisa sampaikan dakwah, sampaikan. Dia ikut atau tidak, ini bukan urusan saya. Karena hidayah itu hatinya di tangan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang bolak-balik hatinya dalam hidayah atau tidak. In alaika illal balagh. In alaika illal balagh. Kamu sampaikan kepada mereka. La ilaha illallah. Kalau ya setelah ayat ini berarti ada berapa aturan atau Allah Ta'ala kasih kepada Nabi Muhammad SAW berapa hal yang kamu wahai Muhammad hati-hati. Walau kamu Rasulullah, walau kamu orang paling mulia, saya paling cinta kepadaku, tapi hati-hati sama orang Yahudi. Hati-hati sama orang Nasrani atau Nasara. Ya. Boleh kamu baik sama mereka, akhlak kamu, tapi jangan sampai rendah atau bahasa Indonesia apa, menghina diri sendiri di hadapan mereka. Ya, ini contohnya yang kemarin jadi sama Imam Masjidil Istiqlal di hadapan Al-Baba atau di hadapan itu orang yang Yahudi. Itu orangnya siapa? Kenapa sampai dia cium kepalanya? Ini tidak boleh. Haram, dalam syariah haram. Kecuali kalau ada hal yang penting, ini sekarang nggak ada hal yang penting. Cerita orang sahabat yang dia cium kepala Raja Romawi, karena itu ada berapa orang dia tahan, menguasaan atau namanya apa dalam bahasa Indonesia, berapa orang, 30 orang. Dia cium kepalanya. Waktu dia ini ceritanya ada berapa orang yang Muslim yang mereka tangkap atau namanya menguasai apa itu asir, siapa yang bantu? Nugroho. Sandera, tawan, Tawasan atau apa itu? tawan. Tawan. Ya. Di orang Nasrani waktu itu atau Raja Romawi, mereka ambil 30 orang atau 100 atau saya lupa angkanya. Berapa hasilnya, sedikit atau banyak. Hasilnya ada berapa orang Muslim yang mereka pegang. Dia bilang sama beliau, kita mau membunuh semuanya. Kecuali kalau kamu cium kepala saya. Ini bilang sama satu orang Muslim. Orang Muslim waktu itu dia membimbing mereka juga. Bilang sama beliau, kalau kamu cium kepala, saya bisa membebaskan kamu sama teman. Ada beberapa orang sahabat di antara mereka bilang, jangan, ini menghina agama Islam. Dia tidak ikut, tapi fikirannya, kalau saya cium kepala orang ini, walau dia Romawi, walau dia musuh kita, itu selamat atau kasih selamat atau dapat atau teman kita, teman saya 30 orang atau 20 atau 100 yang tadi bilang, saya lupa angkanya berapa, itu berarti teman kita selamat, bisa bebas, bisa balik ke tempat kita. Dia cium kepala orang yang Romawi, itu yang raja mereka. Berjanjiannya itu benar, betul. Dia sudah membebaskan orangnya sama temannya. Di waktu dapat cerita ke jemaah orang Muslim yang ada di situ, ada yang caci maki, ya kamu cium kepala orang kafir, kamu ini hina agama, ini seperti biasa. Ini salah, ini kamu sudah jadi kafir, kamu ridho orangnya seperti orang kafir, kamu hal hasil. Itu fahaman mereka, betul. Fahaman mereka betul juga. Tapi waktu dia balik ke Al-Madinah Al-Munawwarah, ketemu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tanya, gimana cerita kemarin? Dia kasih tahu ceritanya gini. Sampai dia cium kepala. Dia bilang, saya juga harus cium kepalamu. Sayyidina Umar datang
cium kepala orang sahabat yang cium kepala orang raja Romawi. Dia bilang karena ini hal yang benar, temannya selamat. Tapi keadaan yang seperti kemarin, ada apa itu? Al-Baba ini datang mau apa dari Indonesia? Setiap orang di sini yang faham politik atau tidak faham bisa tahu, bisa dalam hatinya bergerak ada sesuatu. Dia datang di Indonesia mau apa? Ya, tapi boleh pemerintah terima, sudah terima itu semuanya. Tapi kenapa sampai cium kepalanya? Kenapa menghina agama Islam sampai kayak jadi kita di bawah mereka? Padahal agama Islam di atas mereka. Ya, Allah alam. Tujuannya apa? Maksudnya apa? Dalam hukum syariat itu tidak boleh, haram. Bisa jadi kufur. Perbuatan ini kalau dia lihat ini tidak ikut agama Islam atau lihat itu bahasa Indonesia namanya apa itu? Sebentar saya kalau masih ada di terjemah kemarin saya. Ya, telur nasi ya. Kalau dia lihat ini telur nasi itu salah. Boleh kita telur nasi itu boleh, tapi caranya bagaimana? Sama tetangga, caranya sama ya sama tetangga, sama orang yang komunikasi. Tapi seperti ini kepala orang Yahudi, kepala orang Nasrani, kita lihat mereka bagaimana apa itu hancur Gaza, bagaimana mereka semuanya ini salah satu orang yang kemarin pergi ke Israel, mereka cium tangannya kepalanya karena dia setuju habisin orang Muslim yang di Gaza. Sekarang kita cium kepalanya. Ya. Ini jawabannya bukan dari saya. Ayat ini yang kita belajar hari ini yang jelasin. Biar tidak banyak atau tidak panjang bicara Syekh Faisal, coba baca ayatnya sama tafsirnya. Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Coba baca artinya Ustaz, tapi belum biar kita jelasin. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan redo. Ini ada Ustaz Nugroho ya, Rayyan, ada Ustaz Nugroho. Coba Ya, Nugroho. Syekh. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela kepadamu, Nabi Muhammad. Tidak akan pernah rela. Ini yang bilang Allah Ta'ala. Bukan Syekh Faisal. Bukan guru saya Habib Umar. Bukan mufti Arab Saudi. Bukan mufti Indonesia. Bukan mufti dari manapun. Ini Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang maha tahu hati-hati mereka. Walau mereka di depan kita, ya baik, ya kita mau itu. Tidak ridha. Jangan sampai kasih fikir dari fikiran kita atau fahaman kita, oh ini baik sama sekarang sama kita, berarti itu dari Allah. Enggak. Allah Ta'ala bilang tidak. Walan tarda ankal Yahud. Sampai kapan? Jangan kamu lihat Yahud aja, Yahud dan Nasara tidak ridha. Tentang agama mereka tidak ridha. Mungkin bisa hidup sama kita, tapi kalau ada kesempatan bisa hancurin kita. Yang kasih tahu ini Allah Ta'ala. Jadi jangan kamu jadikanmu sendiri lebih afdal dari Allah Ta'ala, lebih mengetahui dari Allah Ta'ala. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah maha mengetahui, kamu tidak tahu atau tidak mengetahui. Salah. Walan tarda ankal yahud, Allah Ta'ala bilang tidak. Ya, terus tapi ada aturan bagaimana cara kita komunikasi, bagaimana cara kita berjanjian, bagaimana cara kita mereka masuk ke muahadah, musta'man, itu ada di dalam syariat, ada aturan harus mereka ikut gini ini boleh masuk. Ini boleh terima. Ini boleh mereka ditinggal sama kita. Kalau mereka tidak melonggar berjanjian yang di antara kita. Ini harus kita paham. Terus walan tarda ankal yahudu walan nasara, tidak akan melera ya kan? Tidak akan rela. Rela atau ridha ya. Yes. Oke. Kabadamu wahai Muhammad. Ini kabada siapa? Walan tarda anka wahai Muhammad. Bukan saya, bukan kamu.
Ini kalau sama Rasulullah yang wahyu setiap hari turun, kalau dia melakukan salah, Allah Ta'ala menegur kepadanya walau dia Rasulullah. Apalagi kita yang pikiran kita masih salah, masih bukan maksum. Pikir kita bukan maksum. Ini Nabi maksum. Rasulullah punya wahyu. Allah Ta'ala bilang sama beliau, wahai Muhammad, orang Yahudi dan Nasrani tidak rela kepadamu, wahai Muhammad. La ilaha illallah. Lanjut, sampai kapan itu? Terus lanjut. Sehingga engkau mengikuti agama mereka. Sehingga engkau mengikuti agama mereka, sampai kamu ikut agama mereka. Sekarang kita sudah hampir sama, hampir ikut agama mereka. Lihat itu cukur rambut kita, rambut anak kita ikut artis fulan yang non muslim Yahudi. Bagian perempuan saudara atau anak atau saudara kita sama ikut Yahudi, Nasrani. Fikiran waktunya setiap saat, setiap waktu kita ikut Yahudi. Ikut fikiran Nasrani yang dapat dari film-film, yang dapat dari mungkin bilang majalah, dari internet, sosial media, itu kita ikut mereka. Yang kita masih pegang salat aja, salat itu salat kita. Tapi seluruh perbuatan yang lain di dalam harian kita ikut. Jual beli kita ikut mereka. Bagian ikut mereka. Fikiran paling banyak orang Muslim sudah ikut mereka. Sampai kita kemarin dengar beberapa orang yang menyalahin orang Palestina. Itu ini fikiran siapa ini? Menyalahin orang Palestina. Lihat orang Palestina itu yang mukawamah itu, Al-Qassam dan temannya yang jihad di situ, lihat ini salah. Ulama di antara kita Muslim. Ini kalau kita buka yang faham bahasa Inggris, buka TV Israel atau Amerika, lihat bicaranya sama orang ulama yang menyalahin orang Palestina sama. Jadi fikirannya sama. Allah Ta'ala di ayat yang sebelumnya kita kemarin baca, tasyabahat qulubuhum. Hati-hati mereka itu mirip. Walau dia bilang ahli iman, walau kita lihat ini ahli iman, tapi lihat orang Palestina salah berang sama Israel, ini na'udzubillah, nas'alullah salamah wal afiyah. Tidak lihat mereka lagi syari haknya. Tidak lihat mereka lagi mau merdeka dari Israel. Tidak lihat. Dia lihat mereka kenapa ganggu Israel. Sampai ada berapa negara kita lihat, Mesir, kita lihat Jordan, lihat Arab Saudi, lihat Emirat, lihat itu semuanya kayak setiga. Sampai 1 tahun ini, sampai hari ini, sampai kemarin. Ya, sampai kemarin 7 Oktober. Oh ya, nanti Oktober. Kita masih di September. Sampai 7 Oktober itu jadi 1 tahun enggak ada yang membela. Yang membela mereka makan. Membela orang Yahudi kepada Israel itu senjata. Orang Muslim kita masukin makan, tidak bisa masukin langsung. Bisawat, jatuh dari bisawat. Ini menghina. Ya menghina. Kita sudah di bawah. Nasallahu alaihi wasallam. Lihat hasilnya apa. Sampai ini ahli agama melakukan hal seperti itu. Ini ahli agama. Apalagi orang awam. Orang awam lihat, ya ini Al-Baba. Ya saya lihat kemarin video-video. Dapat itu. Dari kadang-kadang saya tidak ikut politik. Tapi pasti dapat video-video seperti itu. Ya, orang Indonesia. Saya baru sadar, baru paham. Berarti di Indonesia ada orang Yahudi. Banyak orang Yahudi. Walau dia tidak Yahudi, ada yang ikut akhlaknya, fikirannya, sampai mereka kemarin saya lihat di Lambangan itu tempat main bola waktu dia di mobil. Kemarin lihat video. Kayak mereka nangis, teriak-teriak nangis mau bicara sama Al-Baba, ya. Kalau ada orang ulama datang, fulan bilang ini musyrik, ini mubtadi', ini kafir, ini bukan ahli sunnah wal jamaah, ini itu orang ulama Muslim. Tapi waktu orang Yahudi datang, semuanya mau cium, mau pegang mobil yang dia naik. Ini pikiran kita benar.
Agama kita benar, ini benar, sahih, ini kita lagi sadar. Atau enggak? Orang Muslim pergi dari rumah pergi ke tempat kumpulan itu papa ini namanya bapa atau namanya apa? Pergi ke sana itu haram. Orang Muslim membela mereka, kenapa pergi ke sana? Kemarin yang kita lihat juga waktu acaranya waktu salat maghrib. Biasa dari waktu datang sampai sekarang 12 tahun atau hampir 13 tahun. Saya lihat di waktu azan mereka orang Indonesia di TV azan. Tapi kemarin sudah mereka nggak mau azan. Mau tulisannya aja. Nggak mau putus live. Al-Baba. Ini beneran kita lagi Muslim benar-benar atau ikut mereka? Kenapa sampai takut seperti itu? Nggak mau putus live, nggak mau berhenti live sedikit sambil waktu azan. Ya, nasallallahu assalamu alaihi. Ya, itu berarti kita tidak paham agama kita benar-benar. Tidak paham agama. Kalau kita paham agama, tidak melakukan hal seperti itu. Nggak ada yang hadir. Kalau paham agama, nggak ada yang membela. Kalau paham agama, tidak mungkin orang Muslim cium kepalanya, nggak ada hak, tidak ada hak. Ya, tapi nasallallahu assalamu alaihi. Walan tarda anka al-yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Sampai kapan itu? Sehingga kamu mengikuti agama mereka. Tattabi'a millatahum. Terus kalau saya ikut agama mereka, apa yang terjadi? Jawabannya dari Allah Ta'ala. Jangan kamu kasih fikir. Jangan kamu kasih fahaman baru. Jangan kamu jadikanmu saya profesor atau saya orang bahasa dibandingkan di antara agama. Saya faham hal tersebut. Enggak. Qul inna hudallahi huwal huda. Mereka tidak ikut petunjuk Allah Ta'ala berarti sesat. Orang yang tidak ikut jalan Allah Ta'ala itu sesat, ahli neraka. Qul inna hudallahi huwal huda. Coba baca, Pak. Dan Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. iya, petunjuk mereka Allah Ta'ala qala wa yuridul ladzina, di ayat lain nanti kita belajar, wa yuridul ladzina kafaru an tadhillus sabil. Mereka mau sesat dari jalan yang benar. Atau apa menyasar dari jalan yang benar. Wa yuridul ladzina kafaru an tadhillus sabil. Jadi hati-hati. Hati-hati. Qul inna hudallah huwal huda. Petunjuk Allah Ta'ala itu petunjuk yang benar. Kalau ada petunjuk dari sana, dari sini, itu salah. Jangan ikut. Terus, kalau saya ikut, apa yang terjadi? Jawabannya berikutnya. Apa itu? Sungguh, jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak ada bagimu pelindung dan penolong dari azab Allah. Ya, ini siapa tadi bilang? Nabi Muhammad. Ini bicara kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang paling mulia, wa kana fadlullahi alaika azima. Yang paling mulia di antara manusia semuanya itu yang paling mulia Nabi Muhammad. Khatamul anbiya wal mursalin. Afdalul alamin. Ya, ini kalau kamu ikut atau ikuti hawa mereka atau agama setelah hukum-hukum syar'i jelas sama kamu atau tahu hukum syar'i, itu enggak ada yang bisa membela kamu atau tidak ada yang melindungi kamu atau mengolong dari Allah Ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi mungkin ada yang tanya, Syekh itu sudah terlanjur, bagaimana kita harus belajar agama syariah, agama Islam benar-benar. Ini ada bab khusus di buku fikih. Jangan lihat ini, oh mungkin dia tidak paham. Mungkin ini orangnya profesor. Mereka taruh di Masjidil Istiqlal. Kalau masjid biasa, kalau orang biasa mungkin kita bilang ya mungkin. Tapi imam di masjid yang besar di Indonesia, jadi orang Indonesia atau orang lain kalau datang mau lihat masjid-masjid, datang ke Istiqlal. Itu sudah masjid pertama di pemerintah Indonesia, imamnya cium kepala orang kafir. Saya sendiri di sini setelah video dapat dari sana dari sini, ya Ustaz ini bagaimana? Dari Arab bukan dari Indonesia.
Tanya ini bagaimana benar ini, kenapa imam yang seperti ini pakai? Ya sudah, saya tidak tahu tujuannya apa, tidak tahu. Tapi hukumnya tidak boleh. Kita jadi harus paham ilmu agama. Ini lihat di sini. Wala in ittaba'ta ahwa'um ba'da alladhi ja'aka minal ilm. Artinya harus kamu punya ilmu biar bisa tahan, biar bisa lindungi diri sendiri dari hal atau dari salah tersebut. Ba'da alladhi ja'aka minal. Kalau sudah dapat ilmu, kamu melakukan ini dosanya lebih besar, juga siksanya lebih pedih dari dosa atau dari siksa yang lain. Tapi hasilnya dari ayat ini maksudnya saya bisa lindungi diri sendiri dari hal seperti itu di belajar ilmu agama. Ikut ahli ilmu. Tanya ulama, hukum hal yang seperti ini bagaimana? Saya boleh atau tidak? Berarti Syekh, saya harus keras sama orang tetangga yang non muslim? Enggak, itu akhlak, komunikasi sama teman itu ada hak dari Allah Ta'ala sudah. Tapi salah yang seperti itu, yang memimpin mereka atau yang memimpin mereka datang ke kita, harus kita keras di depannya biar paham agama ini yang agama yang benar. Terus ya, siapa yang bisa lindungi dari itu? Juga mungkin ada yang bilang, oh Syekh Faisal masuk di masalah politik di sini, bahaya. Ini mungkin ada yang ganggu, ya biarin. Ada yang ganggu, biarin. Tapi Allah Ta'ala kasih tahu di ayat yang berikutnya, siapa yang bisa lihat ini salah. Siapa yang tahu ini tidak mungkin, ini tidak sah. Siapa yang bisa selamat dari hawa mereka atau dari itu? Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Yang baca Al-Quran, yang orang-orang yang telah kami beri Alkitab, artinya kita bisa bilang ahli Al-Quran. Kita bisa bilang yang belajar At-Taurat yang benar, At-Taurah yang benar, yang belajar Al-Injil yang benar, itu yang bisa lindungi diri sendiri dari hal hawa nafsu atau dari gangguan orang lain. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih. Dari ayat ini juga kita baca, ini lihat mereka membaca sebagaimana mestinya, ya kan? Ya, yatlunahu haqqa tilawati. Kita buka kelas-kelas ini biar kita belajar baca Al-Quran haqqa tilawati. Sampai kita kemarin belajar di buku At-Tajwid. Ma makna nama ilmu tajwid apa? Ilmu tajwid, ilmu tahsin, fannu tilawah, ilmu tartil. Itu ada yang bilang namanya ilmu tajwid, ada yang bilang fannu tilawah, ada yang bilang haqqut tilawah, ada yang bilang ilmu tartil. Di sini yatluna haqqa tilawatih. Jadi mereka perhatian sama ucapannya yang benar, juga mereka ikut atau ikut perintahan yang di dalamnya yang benar. Ulaika yu'minuna bih. Ada banyak yang baca Al-Quran tapi tidak iman. Contohnya yang kita lihat di hukum-hukum ayat Al-Quran yang bilang jangan kita lembut sama orang kafir, jangan kita baik sama orang kafir, tapi juga di ayat lain kasih hak orang kafir atau muslim kalau tinggal di kita sama kita. Orang muslim yang baca Al-Quran benar-benar faham Al-Quran, hukumnya benar-benar atau apa yang ada di Al-Quran itu juga dalam keadaan iman, itu yang menang, itu yang ahli surga. Tapi kalau dia baca Al-Quran seperti Al-Khawarij, nas'alullah as-salamu wal-afiyah, itu Rasulullah bersabda ahli nar, ahli neraka. Orang Al-Khawarij itu ahli neraka. Rasulullah bersabda atau kasih ciri sifat orang mereka itu, kamu mengolok-olok bacaanmu di hadapan bacaan mereka. Bacaannya bagus sekali. Tapi Rasulullah bilang agama mereka atau bacaan Al-Quran dari tenggorokan ke atas. Artinya enggak ada di dalam hatinya Quran. Dia tidak percaya sama ayat Al-Quran. Dia tidak ikut perintahan Al-Quran.
Dia tidak jauh dari hal yang haram. Dia baca Al-Quran tapi melakukan hal yang haram. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Berarti salah satu tambah iman kita itu baca Al-Quran dalam cara yang benar. Dari ayat ini, yatlunahu haqqa tilawatih. Kalau bacaannya benar, bisa imanmu bisa tambah. Imanmu. Tapi kalau bacaan kamu tidak kasih hak tilawah, ya bismillahirrahmanirrahim, bacaannya seperti kurang, itu nasallallahu salamah afiyah, tidak ada di dalam hati kita, tidak ada manfaat, tidak ada rasa di dalam hati kita. Juga kita bisa lihat manfaatnya, ibu-ibu atau saudara, bapak-bapak yang baca Al-Quran. Kalau dia duduk baca Al-Quran dalam keadaan khusyuk, walau dia tidak faham, bisa tiba-tiba muncul air mata. Kadang-kadang ayatnya ini bergerak, hatinya bergerak sedikit ini sampai dia cari mau ayat, mau tahu artinya apa. Waktu dia baca artinya dari buku terjemah atau ini, jadi lihat ayatnya ini berat sekali artinya, atau dalam lagi, dalamnya itu mungkin bilang lebih dalam, bisa. Kapan itu? Kalau kita dalam bacaan yang benar. Yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Ya. Wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Tidak terima atau ingkar ayat Al-Quran, nas'alullah as-salamah wal afiyah, itu yang rugi nanti di akhirat. Sekarang mungkin tidak ada apa-apa, tidak lihat beda apa, tidak lihat, tapi nanti di akhirat dia lihat bagaimana keadaannya. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن رزقنا وإياكم حفظه وفهمه وتلاوته إنه أكرم الأكرمين. Coba Pak baca artinya dua ayat ini yang kita baca, biar mereka dengar artinya lagi dari terjemahnya yang benar. Terjemah saya mungkin kurang pas. Coba Pak Nugroho. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela kepadamu Nabi Muhammad sehingga engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Sungguh, jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak ada bagimu pelindung dan penolong dari azab Allah. La ilaha illallah. Terus Orang-orang yang telah kami beri kitab suci, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Siapa yang ingkar kepadanya, merekalah orang-orang yang rugi. berarti tidak cukup baca Al-Quran aja, harus iman kepada Al-Quran. Harus kita periksa hati kita. Apa yang dapat apa dari bacaan hari ini? Dapat apa? Saya ikut baca Al-Quran sudah 1 tahun, 2 tahun, saya belajar. Iman saya tambah atau tidak? Kalau tidak ada rasa, imannya belum tambah, berarti ada salah. Mungkin niatmu, mungkin niat guru juga, mungkin hatimu lagi kotor, ada kotor dari sebelumnya. Ayo bersihin biar dapat manfaat. Setiap hari atau setiap kali saya ikut dimanapun ada kajian, saya ikut, tapi akhlak saya masih sama, berarti ada salah dari saya. Harus cari sebabnya apa. Kalau kita pakai selang, kita buka keran, airnya belum keluar, pasti kita cek kenapa, mungkin dilipat di mana itu, cari. Ini juga hati kita sama. Saya sudah ikut majelis ta'lim, saya ikut baca Al-Quran, saya ikut salat, ikut qiyamul lail, tapi akhlak saya masih hal yang seperti tadi, saya masih suka sifat orang kafir. Ya, orang kafir yang contoh aja, kalau kita tanya sama siapapun yang suka main bola,
tanya sama beliau bagaimana itu kapan lahir namanya Ronaldo atau Messi atau bisa kasih seluruh sejarahnya. Temannya, saudaranya, ibunya, ayahnya. Tapi kalau tanya sama beliau kapan tanggal lahir Nabi Muhammad SAW, dia tidak bisa kasih. Masih jadi musuh. Bilang sama kamu itu bid'ah. Jangan kamu tahu kapan tanggal. Kamu bilang sama beliau Rabiul Awal, bilang enggak. Itu tidak boleh. Gembira di hari tanggal 12 Rabiul Awal karena itu hari wafat Nabi Muhammad SAW. Ya oke. Ini orangnya yang seperti ini kalau kamu bilang sama beliau, oke, ada yang bilang tanggal 9. Ayo kita di tanggal 9, dia juga enggak mau. Ini kenapa? Karena kita tidak baca Al-Quran sesuai yang Allah Ta'ala suruh kita atau sesuai yang seharus. Nas'alullah as-salama wal-afiyah. Waffaqana wa iyyakum. Ghafarallahu lana wa lakum rahimana wa iyyakum mimma akhta'na wa qassarna innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.